Halo, perkenalkan nama saya Akmaluddin dengan NIM 0552631138. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila lahir, perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskannya, serta makna pentingnya bagi kita sebagai generasi muda Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana sih latar belakang lahirnya Pancasila. Pancasila tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh perdebatan, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting untuk membentuk negara Indonesia, termasuk dasar negaranya. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Disinilah para tokoh bangsa menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Dari sini terlihat jelas semangat persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa yang ingin membentuk identitas dasar Indonesia yang beragam tetapi tetap bersatu dengan tujuan kemerdekaan dan keadilan sosial. Sekarang mari kita bahas sidang BPUPKI dan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara Indonesia yang akan dipakai setelah kemerdekaan. Sidang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang, termasuk Muhammad Yamin, Profesor Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang menekankan kepentingan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, dan kesejahteraan. Sementara itu, Profesor Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik yang menekankan kesatuan antara individu dan masyarakat. Puncak sidang terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Kemanusiaan internasional, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa mampu berdiskusi dan mencapai kesepakatan, meskipun memiliki perbedaan pandangan, demi membentuk dasar negara yang kuat dan diterima semua pihak. Sekarang, kita lihat nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil dari sidang BPUPKI. Pertama, persatuan dan gotong royong. Para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang bersatu, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan nasional. Kedua, musyawarah dan toleransi. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah, mencerminkan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketiga, cinta tanah air dan keadilan sosial. Semangat para tokoh menunjukkan kecintaan besar terhadap Indonesia dan cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai ini menjadi roh perjuangan kemerdekaan yang terus hidup hingga kini dan patut kita teladani sebagai generasi muda. Selanjutnya, kita akan membahas pelajaran bagi generasi muda itu seperti apa. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tetapi pedoman moral bangsa. Dari proses lahirnya Pancasila, kita belajar pentingnya persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Di tengah globalisasi dan perbedaan pandangan, generasi muda harus menjaga toleransi, menghargai keberagaman, dan menolak perpecahan. Dengan memahami sejarah Pancasila, kita bisa menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, serta menjadi generasi penerus yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, penjelasan yang terakhir kita akan bahas terkait bagaimana kita dalam menjaga semangat Pancasila. Peristiwa lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan pemikiran dan persatuan. Tugas generasi muda hari ini adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sikap saling menghormati, adil, jujur, hingga bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Mari kita rawat Pancasila sebagai warisan luhur
yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah menyimak video ini. Ingatlah, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi jati diri dan jiwa bangsa Indonesia. Mari kita terus mengamalkan dan menjaga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.